Selamat datang. Pada video kali ini kita akan meneruskan mengenai kinematik of rigid body bagian kedua, dan topiknya adalah gerakan partikel pada lintasan yang bergerak. Nah, jadi di sini agak rancu karena geraknya gerak partikel, lalu benda tegarnya di mana? Benda tegarnya adalah lintasannya. Contoh paling mudah adalah dengan memperhatikan gambar yang ini. Gambar yang ini memperlihatkan sebuah ilustrasi rel kereta api, dan ada kereta api yang berjalan sepanjang rel tersebut. Kereta api dinamakan partikel atau diperlakukan sebagai partikel yang merah ini, sementara relnya adalah lintasan kereta api tersebut. Nah, seperti kita tahu, relnya menempel di bumi, dan bumi ini tidak diam tetapi berputar. Jadi relnya bergerak tidak diam, lintasannya bergerak tidak diam. Nah, inilah senario atau persoalan baru yang akan menjadi inti dari bagian kedua dari kinematika benda tegar ini. Nah, di sini yang perlu diperhatikan berarti ada dua benda ya, satu partikel yang akan kita hitung gerakannya atau kinematikanya, yang kedua adalah lintasan dari partikel yang bergerak seperti gerakan benda tegar, mengalami translasi dan rotasi. Nah, kemudian kita maju ke deskripsinya. Deskripsinya adalah ini. Jadi relasi antara gerak benda tegar yang berwarna biru dan slot yang ada padanya, dan nanti ada partikel belum kelihatan sekarang. Pertama, kita punya slot, dan slot ini bergerak. Nantinya slot ini akan menjadi lintasan dari partikel. Nah, gerakan slot dan benda tegar ini tentunya harus direpresentasikan dan perlu menggunakan sistem koordinat. Nah, kita menggunakan inertial atau fixed frame of reference. Tujuannya jelas, supaya nanti akselerasi absolutnya bisa dipakai untuk dalam hukum Newton kedua. Nah, kemudian ada sebuah partikel dan dia bergerak pada slot tersebut. Jadi persis seperti yang tadi, di mana slotnya adalah rel, partikelnya adalah kereta api yang berwarna merah tersebut. Nah, gerakan relatif partikel merah sepanjang slot sudah kita bahas di bab 2. Jadi, dengan mudah kita bisa mengatakan bahwa perhitungan mengenai gerak relatif yang di sini dinotasikan dengan subskrip rel atau relatif, baik kecepatan maupun akselerasi, dapat dihitung dengan menggunakan rumus-rumus yang ada di bab 2. Sistem koordinatnya bisa pilih Cartesian, normal tangensial, atau polar. Ya. Nah, kemudian pada saat kita belajar di bab 2, penggunaan sistem koordinat itu mengasumsikan dia merujuk pada sistem koordinat yang tetap ya. Nah, di sini kita membuatnya menjadi tidak tetap, tetapi kita tempelkan ke benda biru. Jadi kalau benda biru ini bertranslasi, sistem koordinatnya juga ikut bertranslasi. Demikian juga pada saat dia berotasi, dalam hal ini ada akselerasi sudut alfa dan kecepatan sudut omega, sistem koordinat yang garis putus-putus ini juga berakselerasi. Ya. Jadi konsepnya adalah seperti itu. Ini konsepnya. Ada slot bergerak, ada partikel bergerak sepanjang slot. Nah, sekarang tinggal kita merepresentasikannya dalam formulasi rumus matematik yang cocok. Nah, di sini yang pertama kita perhatikan satu persatu ya. Kita perhatikan satu persatu, ada dua buah benda.
Yang pertama, benda tegar ini. Benda tegar ini punya slot, ya. Dan lalu kemudian benda tegar ini bergerak. Nah, kita di sini tertarik dengan gerakan rotasinya. Rotasinya mana? Ini. Mana arahnya? K. Berapa besarnya omega? Atau notasi lainnya theta dot. Lalu kemudian kita punya yang kedua adalah partikel A, ya, berada pada slot. Jadi ini benda yang berbeda dengan yang nomor 1 tadi. Nah, kemudian partikel A ini bergerak sepanjang slot atau sepanjang lintasan tersebut. Dan pada saat foto sesaat ini, yang tergambar di sini, kebetulan titik A berimpit dengan titik P. Gunanya apa? Gunanya untuk memperlihatkan bahwa nomor 1, berapa kecepatan titik P? Nih, ya, omega cross R. Dari mana kita tahu itu titik P? Karena dia merupakan hasil perkalian cross product dari kecepatan putar dan posisi. Sehingga dia tegak lurus. Ini perhatikan tanda tegak lurus, ya. Lalu yang kedua, ada kecepatan relatif sepanjang slot. Nah, karena slot adalah lintasan, maka kecepatan relatifnya harus menyinggung lintasan. Seperti terlihat di sini, ya. Nah, jadi ada penguraian bagaimana melihat berbagai gerakan dan hubungannya dalam sistem ini. Nah, sehingga kita dari sini tahu kecepatan partikel A relatif terhadap titik B ini merupakan resultan atau superposisi dari kecepatan A terhadap B. Kenapa kok harus P? Karena tahunya adalah kita relatif terhadap slot. Baru kemudian titik pada slot tersebut kecepatannya berapa? Ini kita dapatkan dengan rumus gerak relatif benda tegar. Nah, lalu kemudian kecepatan absolutnya didapatkan dari superposisi kecepatan relatif tadi dengan kecepatan absolut si titik B ini. Ya. Apa saja yang perlu diperhatikan? Ada sebuah sistem koordinat yang bergerak bersama benda biru, bergerak bersama slot. Yang kedua, ada posisi relatif A terhadap B. Ya, dalam hal ini karena berimpit juga P terhadap B, tapi yang penting sebetulnya A-nya. Dan kemudian yang ketiga adalah posisi absolut dari titik B. Nah, karena kita sudah punya 3 buah vektor, ini absolut B, ini P relatif terhadap B, ini A relatif terhadap P, maka kita bisa menuliskan seperti ini. Nah, di sini R-nya apa? R-nya adalah yang diperlihatkan di sini, dari B ke A. Ya. Nah, kemudian dari sini kita tahu bahwa R dapat dinyatakan sebagai resultan atau superposisi dari arah X dan arah Y, sehingga kita menuliskannya seperti ini. Ya. Nah, setelah kita sampai di sini, kita sudah mendefinisikan dengan akurat, lengkap, posisi absolut A sebagai fungsi dari posisi absolut B dan posisi relatif A terhadap B. Ya, sehingga kita tinggal menggunakannya untuk mendapatkan kecepatan. Tentunya dengan rumus yang sudah tua, kemarin sudah kita banyak sekali belajar adalah kecepatan turunan pertama posisi terhadap waktu. Nah, ada beberapa catatan yang harus dilihat. Ini vektornya saya gambar ulang di sini atau digambar ulang di sini. Nah, mana titik P? Kebetulan pada saat ini berimpit dengan A, jadi tidak dinyatakan tertulis secara langsung. Lalu kemudian slotnya atau lintasan A dalam slot tersebut apa ininya, ekspresinya ini. Apalagi berapa kecepatan slotnya, baik terutama yang rotasinya, ya kecepatan sudut dari benda tegarnya.
Lalu kemudian karena kita tahu bahwa sistem koordinat yang garis putus-putus ini berputar juga, maka kita tahu arah X dan arah Y berubah terhadap waktu. Sehingga dengan merujuk pada bab 2 yang lalu, kita bisa menulis ulang bahwa turunan pertama dari vektor satuan I adalah seperti terlihat di sini, vektor dalam arah J dengan besar omega, dan juga demikian juga turunan pertama dari vektor satuan J terhadap waktu adalah dalam arah I dengan besar minus omega, atau dengan kata lain arahnya minus I. Ya. Lalu kemudian setelah kita tahu posisi ini, kita menggunakan turunan terhadap waktu nih untuk mendapatkan kecepatan absolut titik A. Nah, perhatikan suku yang ini, posisi relatif A terhadap B, karena di sini merupakan dua suku dan masing-masing suku merupakan perkalian dua besaran, maka tentunya saudara kita dengan sangat mudah bisa mengidentifikasi pasti nanti jadinya 4 suku seperti yang terlihat di bawah di sini, ya. Nah, yang suku yang pertama ini adalah akibat turunan vektor satuan terhadap waktu. Kalau yang kedua adalah turunan dari besarnya posisi terhadap waktu, ya. Nah, setelah kita dapat ini, kemudian baru kita tulis ulang. Nah, kita sudah mendefinisikan turunan pertama vektor satuan terhadap waktu seperti yang terlihat di sini. Nah, ini kita substitusi, kita mendapatkan seperti ini. Ya, lalu kemudian kita sederhanakan, kita mendapatkan seperti ini. Jadi cross product antara kecepatan angular benda tegar dengan posisi relatif titik A atau partikel A terhadap titik B. Nah, yang kedua adalah ini, ya. Ini kita apa ini? Ini adalah kecepatan relatif partikel A terhadap slot, ya. Nah, sehingga kemudian kita sekarang melihat satu-satu. Mana posisi mana posisi relatif A terhadap B? Mana ini? Seperti tergambar di sini. Sudah, kemudian ini kita pakai. Untuk apa? Untuk mendapatkan vektor ini, yaitu omega cross R. Ya. Dan kemudian yang ketiga, kita baru kemudian menggambar slotnya. Ya, oke, baru sekarang slotnya ada, kemudian partikelnya kita taruh di situ, kita kasih kecepatan relatif, dan kecepatan relatif harus menyinggung lintasan atau menyinggung slot seperti yang terlihat di vektor merah. Nah, sehingga dengan demikian kita tahu ada dua vektor kecepatan relatif, yang hitam dan yang biru, sesuai dengan yang tertulis di sini. Ini yang tengah ini, yang hitam, yang kanan ini yang warna merah. Nah, sehingga sekarang kita bisa menuliskan kecepatan absolut titik A adalah resultan dari kecepatan absolut titik B ditambah kecepatan relatif A terhadap slot ditambah kecepatan relatif P, ya, ini P ini yang berhimpit nggak kelihatan terhadap titik B, ya. Sehingga kita juga bisa menuliskan yang suku pertama ini adalah, maaf ini saya ada yang salah, saya ganti sebentar ya. Nah, baik, sudah saya koreksi. Ini adalah kecepatan absolut P terhadap B, kecepatan absolut, kecepatan relatif P terhadap B, relatif A terhadap P, dan pada saat dijumlahkan menjadi kecepatan relatif A terhadap B. Dengan demikian, tuntaslah sudah perhitungan untuk
mencari kecepatan absolut partikel A yang bergerak pada sebuah slot yang bergerak seperti benda tegak. Dari sini berarti kita sudah selesai posisi, sudah selesai kecepatan, sekarang tiba masuk ke akselerasi. Nah, kita tulis dulu, ini kecepatannya, karena akan kita pakai, yaitu dengan menurunkan terhadap waktu. Sudah diturunkan saja, omega cross R, turunannya pasti akan ada 2, yaitu omega dot cross R, lalu yang kedua adalah omega cross R dot. Ya. V relatif, tentunya turunannya juga menjadi V dot relatif. Nah, dari sini kemudian baru kita lihat. R dot ini sudah kita hitung sebelumnya. Ya, sebelumnya yang mana? Ini R dot itu. Suku kedua dan suku ketiga yang asalnya dari ini. Ya. Nah, kemudian, oh ya ini tadi yang pecah jadi 2. Nah, kemudian R dot ini kita tadi sudah hitung bentuknya seperti ini. Sehingga sekarang bisa kita substitusi ke suku yang ini. Ya. Lalu kemudian sekarang kita beralih ke bagaimana dengan turunan ini. Adalah V dot relatif, dan kemudian kita menggunakan pengamatan yang sama. Apa V dot relatif tadi? V dot relatif tadi adalah ini formulasinya. Ya sudah, turunkan saja ini terhadap waktu. 2 suku masing-masing perkalian 2 besaran, kita mendapatkan 4 buah suku. Ya. Nah, kemudian kita substitusi semua yang kita tahu sebelumnya, terutama mengenai turunan vektor satuan terhadap waktu, sehingga kita mendapatkan persamaan yang di tengah. Lalu kemudian kita mengamati bahwa suku di dalam tanda kurung ini adalah V relatif, sehingga kita mendapatkan suku seperti ini. Sehingga sekarang bisa kita tulis lengkap, yaitu yang ini. Ya. Ini B, akselerasi titik B, kita tahu ini adalah akselerasi karena akselerasi sudut benda tegar, ini yaitu akselerasi tangensial. Ini adalah akselerasi normal, asalnya dari mana? Dari sini. Lalu kemudian pada saat V relatif ini dikalikan dengan omega, kita taruh di sini. Kebetulan ada juga di sini. Jadi sehingga ada 2, kita jumlahkan menjadi angka 2, lalu ditambah A relatif. Nah, dengan demikian kita sudah lengkap memformulasikan akselerasi absolut titik A yang bergerak pada sebuah slot dengan kecepatan dan akselerasi relatif seperti yang kita ketahui, di mana slot tersebut bergerak sebagai benda tegar yang memiliki kecepatan sudut dan akselerasi sudut. Nah, mari kita teruskan sekarang langsung dengan contoh, ya, dan nanti saudara akan melihat contohnya itu jauh lebih sederhana. Nah, ini contohnya. Pertama kita amati dulu soalnya. Oh, ada slot rotasi terhadap titik O. Oke. Lalu dikasih tahu berapa kecepatannya, lalu dan akselerasinya. Jadi ini kecepatan sudutnya 4, lalu akselerasi sudutnya 10, seperti terlihat di sini. Nah, lalu kemudian di dalam slot tersebut ada partikel merah yang posisi kecepatan dan akselerasi relatifnya diketahui, ya, seperti terlihat yang kuning ini, sehingga seperti biasa ditanya berapakah kecepatan dan akselerasi absolut partikel merah ini. Pertama ya kita tulis aja dulu rumusnya, karena rumusnya langsung dipakai seperti itu. Lalu kemudian baru kita identifikasi. Nah, ini partikelnya, ini titik O, mana sistem koordinat yang bergerak bersama cakram biru tersebut, X dan Y, apalagi mana arah kecepatan relatifnya, ya arahnya X, jadi emang sengaja dipilih supaya mudah, lalu kemudian tinggal dimasukkan satu-satu, ya.
Nah, di sini ada 3 suku. Pertama, kita tanya titik B-nya di mana. Berimpit dengan O, sehingga kecepatannya 0. Mudah. Lalu omega cross R-nya. Kita tahu bahwa R-nya ini dari O ke A, sehingga pasti omega cross R tegak lurus dari slot. Ya. Nih, dan lalu kemudian mana kecepatan relatif partikelnya ini, sehingga sekarang kita sudah punya 3 vektor yang kita jumlahkan untuk mendapatkan kecepatan absolut dari titik A. 0 ditambah omega cross R ditambah V relatif, hasilnya adalah seperti yang terlihat di sini. Nanti angkanya silahkan dihitung sendiri. Untuk akselerasi, sama. Kita tulis saja rumusnya. Kita tulis rumusnya, kemudian kita identifikasi satu-satu. Kita identifikasi satu-satu, yang B-nya 0. Omega dot cross R, oh ini pasti akselerasi arah tangensial. Mana itu? Ini. Suku ketiga. Oh, saya lupa. Ini tadi, omega dot cross R ini suku kedua. Lalu kemudian suku ketiga. Ini, perhatikan vektornya ini. Suku keempat, pasti ini, jadi harus tegak lurus kecepatan relatif, karena hasil dari cross product terhadap V relatif. Dan yang terakhir, kecepatan relatif. Sudah, tinggal ditambahkan saja rumus ini. Nah, kemudian, jadi ini sekarang kelihatan, itulah 4 buah vektor yang akan menghasilkan akselerasi akselerasi absolut partikel A yang berwarna pink tersebut. Nah, kita sekarang maju ke contoh berikutnya. Lagi-lagi posisi kecepatan akselerasi ya. Jadi di sini soal ini diambil dari contoh sebelumnya. Nah, lalu kemudian ditanya berapakah akselerasi sudut dari yang lengan warna biru dan akselerasi relatif partikel A ini relatif terhadap slot yang berwarna pink. Sehingga kita sekarang pakai strategi. Yang pertama, kita mau mendasarkan bahwa akselerasi absolut titik A ini bisa dihitung dari 2 awal. Awal yang pertama dengan melihat bahwa titik A ini merupakan sebuah titik pada lengan biru yang berputar pada sumbu tetap C. Dan kita tahu pasti lintasan A terhadap C, dan karena kebetulan C di sini diam, pasti bentuknya berupa lingkaran. Sudah, kita tahu, kita definisikan saja. Kita definisikan, yaitu berapa RA-nya. Nah, di sini horizontal, jadi arahnya I. Lalu kemudian berapa posisi absolut A terhadap O. Ini ya, ini harus saya rubah sebentar, ini ada yang salah. Saya rubah sebentar. Oke, bisa kita teruskan setelah saya amati saya tadi rupanya ada yang keliru. Tidak ada yang keliru di sini. Jadi sekarang pertama kita lihat sistem koordinatnya. Ya sudah, kita pakai X arahnya ini, searah dengan lengan pink. Kenapa? Karena lengan pink yang punya slot. Lalu kemudian Y tegak lurus X. Sehingga kita dari sini tahu posisi relatif C terhadap A pasti arahnya 45 derajat dengan panjang 0,225, yang kalau kita urai menjadi informasi vektor atau besaran vektor akan seperti ini ya, dalam arah I dan arah C. Lalu yang kedua, posisi relatif A terhadap C ya. Kita tahu bahwa ini pasti negatifnya. Nah, kemudian itu adalah posisi yang pertama. Lalu kemudian kita dari sini menghitung kecepatan titik A. Nah, pertama, lengan yang warna pink ini diketahui berputar dengan kecepatan 2 radian per detik, sehingga kita tulis 2K. Lengan yang berwarna biru
berputar arahnya ke, tapi kita nggak tahu besarnya. Jadi kita tulis saja ini. Ya, AC di sini melambangkan itu batang yang menghubungkan titik A dengan C. Lalu kemudian kita lihat titik O. Ya, titik O di sini karena dia diam, maka kecepatan dan akselerasinya 0. Juga diketahui bahwa lengan yang warna pink ini kecepatannya konstan, sehingga kecepatan sudutnya, sehingga akselerasi sudutnya sama dengan 0. Ya. Nah, setelah ini kita dapatkan, baru sekarang kita menghitung. Titik A kita hitung dari dua buah titik engsel. Satu yang engselnya O, dan karena pada saat yang di O dia ada slotnya, harus ada suku ini dan harus ada suku relatif sepanjang slot. Titik yang sama, titik A, juga bisa dihitung kecepatannya berangkat dari titik C, yaitu sederhananya hanya cross product dari kecepatan putar dikalikan posisi A terhadap C. Nah, di sini saudara lihat kenapa kok saya tadi menghitungnya pakai minus, karena ini akan saya pakai. Jadi ini terpakai pada saat rumus yang terakhir. Nah, kita jadi punya dua persamaan. Persamaan ini, kecepatan absolut A berangkat dari titik O yang ada slotnya, dan kecepatan titik A yang berangkat dari lengan warna biru yang tidak pakai slot seperti ini, dan harus sama. Karena harus sama, berarti kita ingin tahu apa yang kita nggak tahu di persamaan ini, yaitu adalah ini. Kecepatan relatif A sepanjang slot yang warna pink, dan kecepatan putar dari lengan yang berwarna biru, persis seperti yang nanti akan kita pakai pada saat kita menghitung akselerasi. Dengan seperti ini, tuntaslah kita dalam menghitung posisi dan kecepatan. Ya, saya tidak akan menghitung berapa nilainya karena itu cukup lugas. Anda tinggal pakai saja dua persamaan dengan dua variabel tidak diketahui. Sehingga kita sekarang maju ke akselerasi. Nah, akselerasinya sudah bisa kita tulis. Berangkat pertama dari titik C dulu, ya. Kan tadi bisa berangkat dari titik C sama O. Kita dari titik C dulu aja. Oh, kalau ini cuma ada akselerasi tangensial sama akselerasi normal, ya. Tinggal ditulis saja. Lalu kemudian dia juga bisa berangkat dari titik O. Ini yang ada slotnya, sehingga karena ada slotnya kita pakai persamaan yang sudah kita analisa sebelumnya. Sehingga kita punya dua persamaan lagi. Akselerasi A berangkat dari titik C dan akselerasi A berangkat dari titik O, dan harus sama. Berarti dua persamaan karena ini vektor dua dimensi X dan Y. Mana yang kita cari akselerasi angular atau akselerasi sudut dari batang berwarna biru. Satu lagi adalah akselerasi relatif dari titik A terhadap slot. Demikianlah contoh ini, dan sekarang kita coba melihat soal lainnya. Nah, di sini soalnya, ya, pertama kita lihat dulu aja apa aja yang diketahui tanpa slip. Nih, terus ini horizontal, oke. Lalu kemudian pada saat ini yang seperti terlihat di sini, kita tahu gerakan titik O, yaitu ini kecepatannya, ini akselerasinya. Lalu kemudian kita juga tahu kecepatan dan akselerasi relatif partikel ini relatif terhadap slot. Sehingga dengan seperti ini kita bisa menghitung berapa kecepatan absolut dan akselerasi dari partikel A ini, ya. Nah, yang kita pasang pertama adalah di mana sistem koordinat XY-nya harus kita pasang. Kalau lihat konfigurasinya kayak gini, paling enak pakai titik O. Karena kita tahu titik O ini gerakannya horizontal, kecepatannya diketahui, akselerasinya diketahui. Sehingga merupakan titik yang paling memudahkan pekerjaan kita.
Kemudian, karena kita tahu dia tidak slip, dan karena kita tahu kecepatan dan akselerasi titik O, maka kita bisa menghitung kecepatan dan akselerasi roda berwarna biru ini. Ya, sederhananya kecepatan sudut sama dengan kecepatan titik O dibagi radius dari sudut. Mengandalkan bahwa titik ini yang saya tunjuk tidak ada slip sehingga kecepatannya 0. Ya. Nah, setelah ini kita maju ke berikutnya. Setelah kita tahu besaran-besaran kecepatan dan akselerasi sudut si benda biru ini, kita lihat partikel apa yang kita ketahui, kecepatan relatif sama akselerasi relatifnya. Nah, karena slotnya, bentuknya berupa busur lingkaran, kita masih ingat akselerasinya pasti ada dua komponen. Satu tangensial, yaitu yang diketahui ini, U dot. Satu lagi normal, yang diakibatkan dari kecepatan relatif U. Sehingga kita tahu, kita tulis definisinya seperti ini. Nah, dari sini, kemudian tinggal kita pakai. Ya, setelah kita tahu ini, berulang, PA-nya tinggal masukkan saja semua yang kita ketahui ke seluruh variabel di sebelah kanan tanda sama dengan, baik untuk kecepatan maupun untuk akselerasi, kita akan mendapatkan kecepatan dan akselerasi absolut titik A. Silahkan Anda nanti coba sendiri memasukkan angka-angkanya. Ya. Nah, kemudian kita maju lagi ke contoh yang berikutnya. Sama di sini, coba di sini slotnya bentuknya agak beda ya. Nah, ini seperti ini. Jadi mana partikelnya? Ya, yang kotak biru ini. Ya. Mana slotnya? Ini yang batang abu-abu. Dan di sini lagi-lagi sama kecepatan partikel ini. A ini bisa berangkat dari titik B yang pakai slot dan dari titik O yang tidak pakai slot. Yang titik O yang kuning, yang titik B yang biru, ya persamaannya. Sehingga kita punya dua buah persamaan. Tinggal sekarang kita mau menghitung berapa kecepatan sudut dari batang yang warna abu-abu dan kecepatan relatif peluncur ini terhadap batang abu-abu tersebut. Pertama ya kita analisa posisi sama vektor satuan. Nah, kita lihat kalau gambarnya ini, sebuah segitiga diketahui dua buah sudut, diketahui satu rusuknya, panjangnya, dengan mudah kita bisa cari berbagai macam besaran yang lain. Berapa panjangnya AB, berapa panjangnya OB, berapa sudut yang dibentuk OAB, kita bisa hitung, itu saya serahkan ke saudara. Lalu kemudian kita juga menghitung vektor satuan gerak relatif, yaitu sepanjang slot dari B ke A ke C, dan kita tahu sudutnya dengan mudah kita menggambar vektor satuan arah relatif lengkap dengan besaran vektor dalam arah I dan J. Dalam kasus ini saya tidak menggambar sistem koordinat, yang I adalah yang horizontal, J adalah yang vertikal. Dan lalu kemudian setelah kita tahu vektor satuan, kita juga menuliskan posisi relatif A terhadap B, ya, panjangnya 0,204 ini dari mana? Dari perhitungan hukum sinus dan hukum kosinus yang kita lakukan pada segitiga ABO. Nah, di sini saya pakai sudutnya 120 karena saya ukur dari kanan titik B berlawanan arah jarum jam. Maka tentunya 180 dikurang 60 hasilnya 120. Gunanya apa? Supaya saya bisa mendapatkan tanda yang benar, yaitu arah horizontalnya ke kiri negatif, arah vertikalnya ke atas positif. Ya. Nah, kemudian saya juga tahu si relatifnya, apa arah relatifnya. Nah, di sini ada yang salah, saya betulkan sebentar. Nah, ini ya. Jadi V relatifnya hanyalah V relatif dikalikan vektor satuan arah relatif. Sehingga kita dapatkan seperti ini. Ini adalah menghitung sebagai alat untuk menghitung kecepatan A berangkat dari titik B. Nah,
Kalau berangkat dari titik O, ini posisinya, ya. Ini posisinya, sudutnya 45 sehingga posisi A terhadap O seperti ini, ya. Lalu kemudian karena kita sudah lengkap posisinya, kita maju ke kecepatan. Nah, kecepatannya yang biru ini berangkat dari titik B, yang kuning berangkat dari titik O, ya. Kita mulai saja dari yang titik B. Kita udah tahu posisinya, kita tahu kecepatan anggularnya, tapi cuma tahu arahnya, besarnya kita mau kita hitung. Lalu kemudian omega cross R bisa kita hitung karena kita sudah tahu vektor posisi R-nya, posisi relatif. Lalu V relatifnya kita udah tahu, sehingga kita bisa mengetahui bahwa kecepatan A pasti sama dengan 0, ini kecepatan titik B, ya. Lalu omega cross R tambah V relatif. Demikianlah ekspresi atau persamaan kecepatan titik A berangkat dari B. Sekarang kita mau berangkat dari O. Nah, posisinya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, omeganya diketahui, ya 2K dan positif, sehingga kecepatannya kita ketahui. Nah, kita berarti punya dua persamaan untuk kecepatan titik A. Satu yang biru, satu yang merah. Dan di dua persamaan tersebut kita punya dua variabel yang tidak diketahui, yaitu kecepatan sudut batang AB sama kecepatan relatif peluncur A terhadap batang yang AB tersebut. Ya. Nah, kalau dihitung, nanti dapatnya seperti ini. Ya. Dalam arah I 0,354, ini dari mana? Minus 0,354 dari sini. Mana lagi harus sama dengan yang berangkat dari B. Ini minus 0,177 omega I minus 0,5 VREL seperti ini. Dan untuk J-nya juga kita tulis berdasarkan ekspresi di yang biru dan yang kuning. Perhatikan dua persamaan, ini ada dua tanda sama dengan dua variabel tidak diketahui, dan kita bisa mendapatkan, atau Anda bisa menghitung jawabannya dengan sangat lugas, ya. Nah, selain menggunakan vektor seperti itu, kadang-kadang kita juga bisa menggunakan sketsa, gambar, sama trigonometri. Yang dicari masih sama. Bagaimana caranya? Pertama, ini. Jadi kita berangkat dari titik O dulu, ya. Berangkat dari titik O. Hasil perkalian ini bisa dihitung arah dan besarnya seperti terlihat di sini. Ya, setelah kita dapat vektor ini, kita urai. Satu arah horizontal, satu arah vertikal. Selesai. Yang berangkat dari titik O. Sekarang kita berangkat dari yang titik B. Berarti ada dua suku yang harus kita perhatikan. Mari kita lihat. Nah, ini kalau saudara lihat, tegak lurus garis AB. Jadi ini adalah suku omega cross R. Kita urai lagi horizontal vertikal. Dan akhirnya yang ketiga, VREL itu ini, ya, harus searah dengan slotnya. Kemudian kita pecah jadi horizontal dan vertikal juga. Nah, ini kemudian kita samakan bahwa ini harus sama dengan resultan yang ini ditambah ini, ya. Sehingga kalau kita tulis, nanti dapatnya seperti ini. Lagi-lagi kita lihat berapa persamaan? 2. Berapa variabel yang tidak diketahui? 2, ya. Omega lengan AB sama kecepatan relatif peluncur terhadap si lengan AB tersebut, ya. Ini adalah menggunakan sketsa sama trigonometri. Dan kita sekarang akan maju ke contoh terakhir. Nah, ini kita perhatikan dulu soalnya. Jadi di sini tuh ada sebuah komponen dari pompa, ya, pompa sentrifugal. Komponen ini namanya impeller. Dan di sini dikasih tahu impellernya berputar dengan kecepatan konstan searah jarum jam 200 rpm. Lalu kemudian air mengalir dari tengah, karena namanya pompa, mengikuti lintasan ini, bentuknya impeller ini, sampai akhirnya dia keluar sesuai dengan seperti yang tergambar di
Nah, di sini dia bilang bahwa diketahui bahwa komponen kecepatan absolut dari partikel fluida dapat diurai menjadi arah R sama arah tegak lurus R. Yang dalam arah R-nya diketahui 10 kaki per detik. Ya. Nah, sehingga seperti ini kita tahu ada sebuah informasi. Lalu kemudian dia juga bilang bahwa kecepatan relatif dari partikel terhadap sudu dari impeller ini itu bertambah sebesar 80 kaki per detik kuadrat sebelum dia keluar dari impeller. Sehingga dia bilang, coba dihitung akselerasi total yang dialami oleh partikel fluida tersebut sesaat sebelum meninggalkan impeller. Nah, dikasih tahu di sini, ini radius kelengkungan impeller. Ya. Jadi ya sekarang saudara melihat bahwa dalam pompa yang sehari-hari saudara pakai, yang biasanya dianalisa pakai mekanika fluida, di situ membutuhkan juga analisa benda tegar, seperti yang saudara lihat di sini. Dan tentunya pertama kita berangkat dari analisa kecepatan, tinggal ditulis saja. Ya. Nah, pertama mana posisinya? Ini R. Dari titik sini kita pakai B ya, supaya lebih mudah. Terus ini sampai titik sebelum titik A, gitu ya, di mana di sini ada partikel fluida. Lalu kemudian omega cross R, ya pasti harus tegak lurus R, arahnya ke sini karena omeganya searah jarum jam. Ya. Lalu kemudian apa lagi? Dikasih tahu juga bahwa di sini kecepatannya pasti menyinggung lintasan Ferrel. Ini saya koreksi sebentar, ada yang salah saya. Nah ini seperti ini. Nah, kemudian diketahui bahwa komponen arah R, dan kebetulan ini Ferrel cos 45 saja, tidak ada yang lain, sama dengan 10. Jadi suku ini sama dengan 10. Ya. Sehingga kalau kita lihat ini sama dengan 10. Gitu. Nah, ini sama dengan 10. Sehingga dari sini kita bisa menghitung kecepatan absolut dari partikel fluida kita. Dengan lengkapnya analisa kecepatan, kita bisa maju ke analisa akselerasi. Tulis saja rumusnya, tinggal satu-satu dilihat. Pertama, mana omega dot cross R? Nah, ini kecepatan, akselerasi tangensial, arahnya ke sini. Ya. Kenapa kok 6? Karena radiusnya 6 inci. Nah, ini pakai kalikan omega dot. Suku yang pertama. Kita maju yang suku yang kedua. Nah ini ya, arahnya akselerasi sentripetal. Lalu kemudian yang ketiga, ini. Jadi V relatifnya ke sana, lalu omega cross V relatif pasti tegak lurus V relatif dan arahnya ke sana. Ya, bisa Anda lihat nanti. Lalu kemudian sehingga yang terakhir kita dapatkan adalah akselerasi arah relatif. Ya, ini ada tangensial dan ada normal karena lintasannya ada kelengkungannya. Sehingga kita sekarang dengan demikian kita sudah komplit mendapatkan semuanya, tinggal kita taruh di dalam sebuah catatan yang benar. Nah ini, jadi di rumus ini masing-masing kita tulis satu persatu di sini. Dan kalau saudara lihat sebelah kanan tanda sama dengan, saudara sudah menghitung sebelumnya. Jadi dengan mudah, saudara bisa mendapatkan masing-masing kolom, kemudian tinggal saudara hitung totalnya. Sehingga Anda mendapatkan akselerasi absolut dari partikel fluida. Demikianlah, saudara-saudara, mengenai pembahasan kita atau video ini mengenai gerak partikel yang lintasannya bergerak. Dan sekaligus bagian kedua ini menutup pembahasan mengenai kinematika benda tegar. Kita ketemu lagi pada video berikutnya.
Selamat belajar.